Terima kasih. Bersamamu Tuhan, kami menang. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Immanuel. Janjimu Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Puji syukur kami berikan kepadamu Tuhan atas kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami dapat bersekutu bersama, memuji meninggikan namamu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, 2 atau 3 orang Tuhan hadir dalam namamu. Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Engkau Tuhan melawat kami. Engkau Tuhan yang menyinari hati kami. Engkau Tuhan yang mengisi dan memenuhi hati kami. Dan kasih-Mu meliputi kami semua. Terima kasih Bapa. Urapi Bapa pikiran kami, hati kami Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ya Bapa yang Kau sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Dapat Bapa diukirkan selalu dalam hati kami semua. Dan berbuah Tuhan, lebat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan hanya hamba yang melakukan apa yang Tuhannya suruhkan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara penuh Tuhan di tempat ini. Sekarang ini Tuhan, beracaralah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Kalau anak Tuhan jawabnya harus luar biasa. Memang luar biasa. Amin. Ya, saya masih melihat orang-orang yang setia yang dari bertahun-tahun. Dari tahun berapa ya Pak ya? Saya melayani di sini. Itu wajah-wajah itu masih banyak yang saya ingat ya. Semuanya setia. Amin. Luar biasa. Di gereja ini semuanya setia. Ya. Mungkin saya tidak ngerti ya ceritanya kehidupan, kesaksian Bapak Ibu satu persatu, tapi saya yang tahu kita anak Tuhan mempunyai kehidupan yang mirip, yaitu apa? Hati yang terus mengucap syukur karena Tuhan baik. Amin. Memelihara hati kami semua. Oke. Mungkin kalau saya dikatakan khotbah agak susah ya, karena saya orangnya tipe yang menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Ya, oke. Akhir-akhir ini berapa bulan, mungkin dari tahun lalu ya. Mungkin kalau bulan-bulan ini Tuhan sudah berkarya untuk memulihkan lagi ya. Mungkin saya ini bisa dikatakan terseret dalam zona nyaman. Zona nyaman karena apa? Zona nyaman itu enggak mesti keenaan. Ya, atau mungkin semuanya sudah beres ya, rumah sudah ada, keluarga sudah enggak ada yang aneh-aneh gitu ya, kerjaan ya lancar-lancar saja. Bukan cuma itu zona nyaman itu. Zona nyaman juga bisa berupa sebaliknya. Apa? Rutinitas, kesibukan. Ya. Saya jadi dengan sibuknya saya, mungkin saya ada yang belum tahu, saya ini sekarang sudah menjadi oma, Bapak Ibu. Ya. Cucu saya hari ini 2 bulan. Ya. Kalau yang mau tahu umur saya umurnya 50, Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipikir saya ini loh kok segini kok sudah punya cucu. Saya sudah 50. Ya, setengah abad. Ya. Jadi tahun lalu itu banyak kesibukan, yaitu apa? Ponakan saya 2 tunangan, hari yang berlainan kan tunangan, terus ada kawinan ya, sibuk. Nah pekerjaan saya kan mungkin sudah banyak yang tahu saya ini fashion designer, perancang busana. Jadi otomatis kalau keluarga besar itu pesta, ya saya sendiri ikut sibuk ya, bikin apa? Bikin gaunnya kan gitu. Ya. Sibuk bikin gaun dan sibuk juga karena waktu itu mantu saya hamil gitu ya. Jadi persiapan demi persiapan itu membuat saya itu dalam tanda kutip zona nyaman yang dimana saya dipenjara oleh kesibukan saya sendiri. Ya, tanpa saya sadari, saya ngerti mungkin ada yang bolong gitu ya dalam kehidupan saya. Tapi kayak orang
nggak berdaya gitu loh. Kayak orang, ya sudahlah sibuk lah. Jadi nggak tak pikiri gitu loh. Yang nggak beres ini nggak tak pikiri. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini saya mungkin hari ini khotbahnya pengakuan dosa ya. Terus ditambah lagi ya. Kalau sekarang itu kan distraction ya, gangguan itu begitu banyak. Nggak dari luar, dari mana? Betul? Ya, yang ibu-ibu ya, kalau pertama dikasih smartphone ya, gak iso nganggone aku, angel. Tapi begitu bisa pakai, waduh, ibu-ibu ini paling rajin. Ya, dapat info apa? Sewebarno keluarga. Ini ada penyakit baru ini, paling nomor 1, nyebarin ke anak-anaknya. Betul apa betul? Ya, paling aktif. Mertua saya ya gitu. Matanya itu kena glukoma, penglihatannya cuma paling 30%. Dulu ya gitu, gak ketok aku, gak iso aku HP-an. Sekarang WA nomor 1, ada info apa saya dapat nomor 1. Ya, oke. Terus sekarang tahu YouTube, waduh apa meneh. Jadi ibu-ibu itu ya, emak-emak ini ya kalau ketemu ya sama mama saya ketemu gitu. Sudah lihat di YouTube, Yeni in China, pinter masak loh wong iku. Dodolan nang cungkwok katanya gitu ya. Jadi mereka ini dengan kesibukannya sendiri, tidak sibuk di luar. Di kamar sendiri, tapi sibuk pol. Pakai apa? HP. Ya. Jadi saya ini orang kerja, ya, juga kerjanya yang begitu ya, yang sibuk sampai rumah ya, dibujuk itu ambil HP ini ya. Seperti itu. Jadi saya merasa kok biasanya kalau dulu ya, tiap hari itu isinya itu kayak hati itu meletup-letup gitu loh. Karena apa? Ada kejadian baru, mujizat baru, meletup-letup terus kayak gitu. Lah kok akhir-akhir kok rada jarang ya? Kayak ada yang kosong. Ibu-ibu, bapak-bapak, ndak enak. Suami ya bener-bener gak aneh-aneh, tapi gak enak. Terus yang paling jengkel lagi waktu kita sudah turun, lah yang lain ikut turun nih. Ikut melorot, suami saya ikut mentelengi HP, nonton film dari HP. Gregeten, bojoku kok gak baca firman ya. Melek moto kok sudah lihat yang lain atau berita gitu. Saya mangkel, terus saya gini, kok ngene ya. Tapi saya sadari, lah aku sendiri ya kayak gitu ya. Jadi saya tuh dulu kalau khotbah ke ibu-ibu adalah barometer kehidupan spiritual, kehidupan rohaninya suami dan anak-anak. Lah kok sekarang saya kayak gini? Barometernya lemot, di sekitar ikut lemot, ya jangan nyalain dong. Betul nggak? Ya, saya ingat benar ya, waktu barometernya ini masih melakukan tugasnya full speed ya. Saya melihat anak-anak saya, suami saya semua ya. Waduh, dipakai Tuhan. Ngerasain kemuliaan Tuhan itu gak berhenti-berhenti ya. Lah iki kok kayak ya ndak ada kejadian, tapi kok ya nggak meletup-letup kayak dulu gitu loh. Terus saya gini, Tuhan, gak beres ini Tuhan. Benak nopo Tuhan. Tapi jujur, waktu minta dibenain sama Tuhan itu berat. Pernah ngalami gitu, Bapak Ibu? Ya, tahu ada yang kurang beres, tapi mau bangkit itu susah. Kayak ada yang megangi kakinya gitu loh. Itu karena apa? Karena juga dagingnya masih ikut terus, masih separuh-separuh. Ya. Kemudian berapa bulan yang lalu saya bilang gini, "Dak, pokoknya mari gini saya harus paksa diri. Salib daging lagi, enggak boleh separuh-separuh, terus full." Ya. Distraction ya, gangguan-gangguan, apps yang ganggu saya dari HP ini enggak tak nyalain. Bapak Ibu, enggak tak nyalain, enggak tak dengerin. Ya, dulu kan
Habis saat teduh, cepetan kepengen buka aplikasi saya yang menghibur itu tadi. Pikir saya kerja sambil dengerin itu kan menyenangkan ya. Tapi enggak boleh. Kalau mendengarin harus dengerin firman. Ya, itu saya lakukan. Terus kemudian saya 15 April ada jadwal saya jenguk anak saya di Kanada. Ya. Setiap kali kami pergi ke luar negeri, saya tuh selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat. Lah tahun lalu perjalanan saya untuk tengok anak saya cuma 1 bulan. Dan itu pun pas ternyata anak saya kena bully yang punya rumah kontrakannya itu. Jadi kontrak setahun sudah hampir setahun, kurang 4 bulan ditendang keluar. Katanya rumahnya mau dijual, uangnya enggak dibalikin. Ya, jadi tahun lalu Tuhan izinkan kami ke sana. Saya percaya ya setiap kehidupan kita itu ada tertulis dalam skenarionya kitab kehidupan Tuhan. Amin. Jadi tahun lalu kok ya pas waktu saya jadwal ke sana, anak saya dibully sama yang punya rumah. Kemudian saya bisa bantu, saya bisa akhirnya pindah, dan pindah itu akhirnya dapat bapak kos sama ibu kos baik tapi sudah tuanya setua 72 sama 82 tahun ya. Yang mana enggak ada pembantu, rumahnya gedenya setengah mati ya. Bayangin kalau sudah tua, rumah gede terus sibuk. Kira-kira bersih apa kotor? Ya. Kalau tahun lalu ceritanya dikeluarkan dari zona kenyamanan itu dengan yaitu bantu beresin rumahnya mereka. Ya. Lah, tahun ini waktu saya beli tiket promo itu saya tanya sama suami saya, gimana? Mau 1 bulan apa lebih? Soalnya kita itu waktu dari tahun lalu ke sana, kami melihat aduh kasihan ya orang-orang tua ini ya. Yang perempuan masih kerja catering. Bayangin 70 lebih ibu-ibu masak buat berapa puluh orang sendirian. Ngerajangi sendiri, masak sendiri, ya kora-kora sendiri. Berat enggak? Hah? Antep ya Bu ya? Oh, yang ngerti antep. Ya, yang enggak ngerti mosok saya gitu ya. Tapi yang ngerti itu tahu itu berat sekali. Nah, jadi saya sama suami, oke, kita kalau datang lagi kita bantu. Dulu tuh mereka terima anak-anak kos banyak sampai 5 orang. Lah kalau sudah terima anak 5 orang, enggak perlu kerja lagi, sudah enak tiap bulan terima uang, betul enggak? Tapi karena pandemi itu kan anak-anak itu dikeluarkan semua, mereka takut Covid ya. Jadi waktu anak saya mulai kos lagi di sana tuh cuma dapat 2 orang, kurang 3 orang. Kalau 2 orang aja buat biaya hidup kurang mereka. Ya, jadi kami kami melayani mereka karena suaminya ateis kan. Kami pengen suaminya itu mengenal kasih Tuhan. Jadi kami mau bantu mereka. Ya waktu itu kami bantu apa segala dan akhirnya dia mengerti kalau kita ini benar-benar orang Kristen yang benar-benar. Karena apa? Waktu mau makan, mau apa kita ajakin doa. Mau nganterin dia ke dokter, kita doakan. Dan dia mau gitu loh. Padahal ateis kelas tinggi nih hitung-hitung ya. Nah kemudian kami pengen bantu. Tapi ternyata memang yang manusia rencanakan tuh Tuhan beracara lain. Betul ya? Jadi waktu kami nyampe sana dapat 2 hari ternyata mereka ada masalah keluarga. Ya. Jadi cerita singkat rumah itu harus dijual. Ya. Saya gini, Masya Allah bentek kok aku pindah-pindah. Bapak Ibu tahu pindah-pindah itu kan susoro ya. Ya toh, apalagi anak saya laki. Datang itu belum pindah pun, belum dapat rumah pun saya harus jadi inem di sana ya. Enggak punya pembantu. Nah, kalau anak laki itu kalau enggak perlu ya enggak dibersihin kan gitu ya. Jadi saya nyampe sana tuh bersih-bersih jadi inem wis ya toh. Begitu tahu ternyata harus pindah lagi. Aduh, pindah lagi. Tiap hari orang-orang gini, kamu enak ya di sana lama ya, liburan lama. Saya bilang ngerasa lama. Kalau lama aku bisa dapat bawa PRT gak apa-apa.
Lama saya sendiri jadi PRT, ya susah loh saudara ya. Jadi tiap hari kerjanya apa? Mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, terus jam 12 atau jam 2 siang keluar berburu rumah. Terus anak saya ini kan juga akan ada program kerja dari sekolah dan tidak ngerti kerjanya itu di mana. Jadi kami merasa dia sudah umur 22 tahun saatnya dia punya mobil. Jadi tiap hari itu berburu rumah sama berburu mobil. Hidup saya tiap hari kayak gitu. Kalau belum dapat saya gini, nang cepetan dapat, nang saya ini bebas gitu ya. Lama gitu loh. Kemudian ternyata sudah enak sedikit, sudah dapat tanggal 15 Mei kemarin, sudah waktunya mau pindah-pindah lagi. Siap-siap lagi, ringkas-ringkas lagi. Ya. Terus bersih-bersih lagi. Lah kalau enak, kalau ngontrak rumah, itu rumahnya sudah bersih kinclong, ini enggak. Rumah itu ya bekasnya orang. Orang itu ya kalau minggat itu sak kene ya toh, ya kita ya bersih-bersih lagi gitu loh ya. Jadi saya gini, Tuhan, saya tuh enggak apa-apa keluar dari zona nyaman. Tapi kadang-kadang saya yang ngomel sama Tuhan. Oh jadi inem Tuhan terus keluar negeri atau jadi inem. Capek saya. Ya. Tapi Tuhan itu hibur. Hiburnya kenapa? Dia berikan jiwa. Ternyata tidak sia-sia. Amin. Jadi ternyata waktunya kita ke sana, timingnya itu timingnya Tuhan. Di mana Om Tante Kos ini mendapatkan masalah, kami itu di sana menjadi penghiburnya mereka. Ya, kalau ada lagu Tommy Page zaman dulu, A Shoulder to Cry On, pundak untuk menangis. Itu ternyata jauh-jauh didatangkan dari Indonesia untuk seperti itu kepada mereka. Amin. Dan si Om ini udah tua, boyoknya ini operasi boyok 3 kali masih gagal. Jadi kaki ini tuh kayak orang kecetit itu ya, nyetrum sampai ke kaki itu sampai semutan terus kayak mati rasa. Yang pernah ngerasain itu kan enggak enak tuh. Yang sudah pernah ngerasain kecetit tapi bertahun-tahun enggak pernah sembuh karena ya itu mungkin mudanya dia terlalu forsir ya. Terus pagi itu kami berdua, saya kalau pagi bangun beresin ngerapiin dapur semua, bersih-bersih, bikin sarapan. Si Om ini kita bikinin sarapan. Ya toh si Om yang ateis ini, bule gede tinggi. Modelnya kayak aktor zaman dulu, Three Men and a Baby itu loh, Tom Selleck. Persis ganteng tapi wis tuwek. Ya. Tiap pagi dia merasakan kasih dari kita. Sama suami saya entah dibikinin sup, saya bikinin omelet. Pokoknya saya layanin kecil-kecil aja, kecil-kecil. Jujur, saya di sini tuh mbak saya semua yang melakukan. Di sana saya jadi mbak itu tadi buat orang tersebut. Ya, tapi memang benar yang dikatakan di firman, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang saya rasakan. Waktu saya memberi walaupun jadi inem ya, memberi, hati saya itu sukacita. Yang tadinya yang zona nyaman tadi kosong, padahal enak loh ya, ada yang melayani saya loh ya, nyaman. Tapi gak enak, hatinya itu gak bisa sukacita full gitu, gak bisa. Ya. Jadi saudara-saudara yang masih ada masalah, kok orang itu enggak gitu, kok dolarku enggak gitu sih, kok istriku kok enggak gitu, atau kok suamiku enggak gitu sih, kok anakku enggak gitu. Sudah lupakan, enggak penting mereka gitu, enggak gitu, yang penting saudara enggak gitu. Maksudnya, saudara gitu Gitu itu apa? Berikan yang terbaik, layani dengan kasih. Minta hikmat Tuhan bagaimana melayani orang tersebut. Bagaimana melayani saudara kita. Bagaimana kita melayani orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin kurang menyenangkan. Atau alias bencekno ya. Ya, ngerti itu ya. Entah teman, entah saudara, entah customer. Ya.
Minta sama Tuhan, orang ini bagaimana? Ya. Jadi saya sukacita luar biasa. Walaupun capek pulang nih saya sama suami. Suami saya sampai kumat HNP-nya. Sampai jalannya kayak Semar Bagong kayak gitu. Karena apa? Sibuk melayani sama sibuk jadi inem itu toh pindah-pindah angkat-angkat. Orang kalau capek ya di sana tuh sudah cuacanya ndak enak. Dingin, hujan pas harinya kita pindah-pindah itu seperti itu. Sampai selimut tuh sudah dicuci, diangkat itu. Saking capeknya ceblok lagi kena bletokan lagi, cuci lagi seperti itu. Ya, capek. Tapi hati ini bisa memberikan yang terbaik itu sukacita. Amin. Ya. Jadi kemanapun Tuhan izinkan kita ketemu siapapun, kita layani, kita bersaksi. Ya, sampai teman-temannya anak saya pun saya ajak kenalan. Ajakan teman-temanmu, ayo kita makan sama-sama, kita kenalan, kita mengabarkan kasih Kristus. Anak saya bilang sama saya, Mam, teman saya ini banyak yang ateis, tapi mereka tahu benar kalau saya ini Kristen yang benaran. Dan mereka tahu saya ini enggak mau pro LGBT. Temannya banyak yang LGBT. Saya kalau tanya teman anak saya ya, temanmu banyak yang gay? Enggak sih Mam, tapi banyak yang bisex. Saya kaget pinduk. Tahu ya bisex, ACDC, laki mau perempuan mau. Waduh saya gini. Anak saya ini kalau saya ndak investasi kebenaran Tuhan, bisa kentir Bapak Ibu. Orang itu kenapa sih kok kamu tuh setahun sekali buelani ke sana ya toh? Padahal yo gak enak tadi inem gitu ya, segitu lama Bu. Ya seneng-seneng sebentar terus pulang. Saya nggak mau, nanti saya jelaskan ya di Amos itu ya. Saya nggak mau generasi saya penerus itu putus connection, hubungan. Bukan putus dalam arti kita putus musuhan, bukan. Tapi tidak ada hubungan batin ya antara orang tua dan anak ya. Apalagi anak laki kan anaknya lebih diem ya. Jadi kok kita nggak mendekat terus, kita nggak benar-benar tanamkan kebenaran itu terus, bisa lama-lama hilang seperti yang lain ya. Nanti saya paparkan ya. Jadi saya investasi tiap tahun saya harus ke sana sekali dan dia harus pulang sekali. Loh, memang biaya mahal, yes mahal. Tapi saya investasi ke anak saya enggak mau hubungan batin itu, kerohanian itu juga putus, saya enggak mau. Ya, saya kalau ke sana 1,5 bulan, artinya saya enggak kerja loh 1,5 bulan. Ya, cuman kerja sedikit-sedikit tok yang bisa saya candak dari jauh. Tapi saya benar-benar mestinya enggak kerja. Saya harus relakan itu, semua harus saya tinggal itu. Ya, karena apa? Kita mempunyai misi itu tidak cuma melayani orang, tapi anak-anak kita sendiri kita yakinkan bahwa anak-anak kita itu harus menjadi anak-anak yang ilahi. Amin. Oke, kita telusuri Amos 6 ya. Biar nyambung sama cerita saya tadi ya, bisa ditayangkan ya. Oke. Kita baca sama-sama ya. Saya yang baca aja, Bapak Ibu baca, baca di layar ya. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang. Ya, itu jelas sekali ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang nggak ngerti ceritanya Alkitab ya tentang Sion lah, Samaria lah, apa mungkin nggak begitu ngah. Tetapi perintahnya ini sangat jelas. Amin. Yang nggak ngerti angkat tangan? Semua pasti ngerti ya. Bentar ya.
Oke. Terus aja ya, kedua ya. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Next. Hai kamu yang menganggap jauh dari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Nah, stop dulu, kembali, 3. Hai kamu yang menganggap jauh dari malapetaka. Mungkin kita itu merasa, oh nggak ada apa-apa. Anakku sih oke-oke aja kok, anak mantuku sih oke, si akor kabeh ya. Ya, usahaku masih laris tokoku ini ya. Ya. Itu semua itu sama. Kayak kita ini kadang-kadang kalau enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa, nyantai aja gitu ya. Doanya enggak usah kenceng-kenceng ya. Cari Tuhan enggak usah gimana-gimana gitu ya. Tuh lihat orang yang enggak perlulah mikir untuk memberi terus gitu. Wah, bisa sendiri orang itu ya. Jadi semuanya itu dikatakan apa? Masih jauh malapetaka. Oh, akhir zaman masih lama. Tuhan Yesus datang kedua kalinya tuh masih lama. Ya, nanti sekarang ini biasa-biasa aja. Nanti kalau mau deket-deket ya aku tak getu gitu ya. Ini semua orang Jawa ya di sini ya. Ngerti ya saya ngomong Jawa ya. Oke. Saya tak sungguh-sungguh nanti aja. Kalau benar-benar akhir zaman sudah datang ya. Seperti itu. Itu diperingatkan di sini ya. Keempat. Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang. Yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Stop. Ya, dibilang tempat tidur gading itu kan kemewahan, kenyamanan. Duh enaknya ya. Ranjangku, spring bedku enak ya, tak tidur yang lama. Gak usah bangun pagi-pagi, gak usah doa pagi-pagi, ngapain? Ya, nanti dipas-pasno aja. Saya mau pergi jam 8 tak pasno, ya. Langsung pergi ya, ranjangku iki enak kan gitu ya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ya, terus anak-anak domba memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing. Kalau zaman sekarang anak-anak muda sekarang tuh suka ya makan daging. Saya kalau ngelihat dia makan daging tuh saya sampai ini gak apa-apa ta, gak kolesterol ta. Apalagi yang namanya wagyu, daging mahal-mahal tuh ya, yang kalau diiris itu kayak marmer. Jadi daging sama lemaknya itu kayak marmer ya, mahal-mahal seperti itu. Ya ini seperti kayak gini nih, nggak sadar enak makan ya toh, nggak ngerti rapotnya di laboratorium kolesterolnya sak berapa jedok ya toh. Nanti kalau sudah umur sedikit toh stroke, wis. Dipikirnya stroke itu masih jauh, ya. Zona nyaman, keenaan ini ya, itu tuh juga berlaku dalam kehidupan kesehatan kita. Amin. Ya. Kalau kita ini merasa, oh saya masih umur 30, yang sakit-sakit jantung tuh umur 50 ke atas atau 60 atau kakek nenek gitu ya. Salah, sekarang yang kena stroke itu belum 40 sudah kena stroke. Karena apa? Ya itu makan enggak dijaga. Ya. Enak, enggak mau jogo. Loh memang makan sehat itu ya kurang enak ya. Karena apa? Ya digoreng semua itu memang gurih ya ibu-ibu ya. Betul ya? Petis apa itu pedes, enak, nendang dek lidah. Enggak ngerti petis itu dari barang busuk. Itu teman saya ususnya itu harus dipotong berapa puluh senti. Soalnya bosok saudara, gara-gara suka makan petis. Ya, tapi ini bukan seminar kesehatan hari ini ya. Salah satunya aja, karena saya tahu petis itu banyak yang suka. Ya, sambal petis itu enak gitu ya. Oke, next. Yang bernyanyi-nyanyi mendengar musik gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Next. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Ini keturunan Yusuf. Saya nangkepnya keturunan saya. Keturunan ibu-ibu. Keturunan bapak-bapak. Ya. Jadi kita ini saking enaknya terbuai. Mabuk anggur itu tadi. Ya. Saya sampai teman-teman saya sekarang kaya sedikit kok.
Hiburannya kok kalau ketemu beli minuman yang 1 botol itu berapa juta. Minum-minuman anggur sama alkohol seperti itu. Anak Tuhan loh. Yang saya gregeten, gak malu ditaruh di Instagram. Mestinya saya copy. Kami beribadah tapi juga maksudnya ya dugem tapi juga ngerti beribadah. Jadi maksudnya imbang gitu. Saya gini, nelongso saya sama orang-orang ini. Jadi Sabtu ya dugem ya, minum ya. Minggu nang gereja, postingannya malam dugem, paginya itu postingannya gereja. Ngenes saya. Loh orang-orang tuh kayak gini, ngono cek banggai. Bangga banget gitu loh. Aneh. Ya. Lah mereka yang minum anggur bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan. Mereka gak sadar anak-anak mereka itu niru mereka. Halo. Nak ke gereja, jok minum-minum, jok mabuk-mabukan. Lho bapak mboke ngono. Jangan rokok. Bapake dalam gereja atau sampai luar ngerokok. Sih banyak. Ya. Ngajari anak susah. Ngasih contoh itu cepet gak usah diminta. Betul? Anak-anak itu kebanyakan kalau dimarahi, diajar-ajari enggak mau denger. Tapi pinter nyontek. Nyontek siapa? Ya papa mamanya. Halo? Ya? Saya dulu kan pernah cerita di sini. Anak saya yang laki itu pesolek sepatu. Saya, nak ngapain beli-beli sepatu terus gitu ya. Kok senengane nyari gini. Jawabannya gini, mami sendiri sepatunya berapa? Bes, kayak dikaploki saya. Bertobat saya sekarang. Nyontek gampang. Saudara mau ngomongi, ngajari, nuturi sampai mulut saudara menceng. Susah. Tapi kalau saudara berbuat sekali, semua itu direkam sama dia, dicontoh. Betul apa betul? Halo? Jadi hari ini kalau berbuat apa-apa depan anak, tolong berjaga-jaga. Dipikir dulu mau ngapa-ngapain. Ada sih nyontek. Ada yang nyontek. Amin? Ya? Oke. Jadi satu lagi. Kenapa saya mau investasi luar biasa sama anak-anak saya? Saya ngomongin kadang-kadang gak bisa masuk. Ini ada kesaksian satu. Saya waktu melihat anak saya ikut retret topok di sana, memang ke gereja rajin, ke CG kadang-kadang, ya sel group. Tapi saya pengen dia mengalami Tuhan di sana, lawatan di sana. Terus kalau ada retret ikut toh, repot mam, nggak nututi nanti kerjaanku. Kalau tak paksa sedikit suaranya meninggi, saya langsung narik. Tuhan. Tak doa noai. Aku mau anakku ngalami Engkau Tuhan. Ya retret semester itu ndak ikut, ndak apa-apa wis. Tapi saya doakan. Saya Tuhan aku ndak terima dengan anakku cuman ya alim tok, belajar tok. Saya ndak terima. Saya mau anak saya ngalami Tuhan. Saya berdoa. Sampai saya ya kadang-kadang kita sering kali ya berdoa terus sampai lupa ya. Sudah pernah berdoa itu ya betul enggak? Dan mikirnya enggak tahu kapan dijawab wis mbolahkan gitu ya. Seperti itu ya. Tuhan itu ternyata enggak pernah lupa Bapak Ibu. Satu hari semester berikutnya, 2 semester berikutnya kalau enggak salah. Jack kamu liburan kurang seminggu ini loh, kan dia ada 2 minggu liburan kan setiap tengah-tengah antar semester. Kurang seminggu mau ngapain? Oh aku sudah daftar mam, Jumat depan aku ikut retret. Wow, ternyata doa saya itu Tuhan tidak lupa. Amin. Wah langsung saya begitu semangat saya itu. Tuhan aku mau anak ini dan teman-temannya harus melawati Tuhan, dilawat Tuhan. Gimana caranya? Tuhan bilang tabur. Oh tabur ya Tuhan. Oke. Saya langsung WA istri gembalanya. Saya sudah kenal. Jadi waktu saya ke sana ke Kanada pertama kali ngantar anak saya benar-benar meluangkan waktu untuk
berkenalan dengan gembalanya. Ada 2 gereja itu saya belanin tiap minggu saya pergi 2 gereja itu sampai anak saya memilih yang mana lebih cocok. Ya, saya juga doa sama Tuhan yang mana Tuhan lebih cocok buat anak ini. Tapi saya benar-benar berkenalan baik dengan mereka semua. Nah, jadi saya kenal, saya tanya sama ibu gembalanya masih muda. Saya panggilnya nama, dia juga panggil saya masih C, enggak panggil Bu gitu. Dia bilang, saya bilang gini, Red, saya minta rekeningnya buat nabur buat retret ini. Oh, ada C, ada yang BCA ini tinggal bisa diambil dari sini. Oke, saya kasih. Terus saya nabur. Waktu saya nabur ya saya digerakkan Tuhan jumlah tersebut gitu loh. Terus habis itu menjelang mau retret, kan kami ada grup ya antara Bapak Ibu Gembala ini dengan saya sama suami. Dia yang suaminya bilang gini, terima kasih C atas taburannya. Ini ada kesaksian, katanya tim apa ya kalau ngomong ya, timnya untuk bikin retret itu dia bilang gini, taburan yang diberikan tuh pas untuk kekurangannya biaya mereka untuk retret. Saya gini, wow, sungguhan tak? Iya. Saya gini, Tuhan, Engkau tuh yang menempatkan semuanya, Engkau yang memperlengkapi semua. Saya gitu. Oke Tuhan, taburan sudah diberikan, saya mau mereka ini dituai semua, anak-anak ini. Terus kemudian saya masih nggak ngerti. Cuma ya saya pokoknya berdoa aja sama Tuhan, saya mau anak saya dilawat Tuhan kan. Hari kedua retret, saya dikirimi foto anak saya di mimbar megang mic. Ternyata terus saya tanyain, Mami dapat foto kamu megang mic di mimbar, kamu ngapain? Oh saya membagikan apa yang saya dapat selama retret itu. Jadi dia dapatkan untuk inspirasi dari pembicaranya, keintiman dengan Tuhan. Buat Tuhan Yesus itu benar-benar sosok pribadi. Yang apa-apa itu kita harus ngajak ngomong. Saya sampai ngene, Tuhan, kan biyen tak ajari gak nyantol, saiki ra gak nyantol Tuhan. Ya, ternyata Tuhan itu lucu gitu loh. Kadang-kadang kita ngomong sampai memble itu gak kena, tapi waktu kita berdoa terus, Tuhan itu berbicara dengan anak ini dengan caranya Tuhan sendiri yang kita nggak ngerti. Amin. Ya, jadi kita harus peduli untuk keturunan kita yang berikutnya. Amin. Saya punya sepupu rohani luar biasa. Kalau libur saya aja masih ngelencar, dia kalau libur istrinya retret. Selalu retret cari Tuhan. Rohani pol. Dengar suara Tuhan bla bla bla. Tapi satu, anaknya di luar negeri hari ini tidak ke gereja sama sekali. Mendekati ateis. Ya, customer saya rohani luar biasa, ikut trainingnya, pemulihan ibu-ibu, hamba Tuhan, bla bla bla. Anaknya sendiri hari ini tidak ke gereja. Saya sampai gini, Tuhan, tak pikir sana lebih rohani dari saya. Lah kok anak-anaknya mereka enggak ke gereja ya Tuhan. Ngenes, Bapak Ibu, ngenes. Karena apa? Kita harus investasi. Keluar dari zona nyaman kita untuk memperhatikan generasi-generasi kita ke bawah. Amin. Mungkin generasi itu enggak, penerus itu bukan ke anak-anak kita, ponak-ponakan atau anak-anak sekolah minggu. Anaknya temen, cucunya temen. Kalau bisa kita jaring, kita ajak semua. Amin. Supaya Indonesia ini dipenuhi dengan anak-anak generasi muda yang takut dan gentar akan Tuhan. Kalau generasi berikutnya ugal-ugalan, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak tinggal di Indonesia nyaman enggak? Halo, wake preman ya, banyak pengangguran, anak bodoh-bodoh. Enggak mau kita. Kita harus doakan generasi penerus nih, generasi yang pintar, takut akan Tuhan. Cinta bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai NKRI, Pancasila, terus ojo jadi ateis, tak dukun-dukunan, mateng. Ya? Siapa yang mau hidup berkemenangan di kota Surabaya ini dan di bangsa Indonesia ini? Angkat tangan. PR-nya banyak ya.
Ingat ya, PR-nya banyak, keluar dari zona nyaman. Amin. Next. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai. Ya, sedih ya, dibilang sebagai orang buangan. Nggak enak. Kalau kita jadi orang buangan tuh nggak enak gitu loh. Kalau kita nggak peduli terus di kehidupan bangsa Indonesia berikutnya porak-poranda kita cuma seperti buangan. Kenapa? Kita ini minoritas loh. Halo? Banyak yang nggak suka. Kalau kita nggak pegangan sama Tuhan, siapa yang bela kita? Nggak ada. Halo? Nggak ada. Ya? Mungkin khotbah saya hari ini keras. Tapi saya sendiri pun juga tertemplak dengan apa yang saya khotbahkan sendiri. Saya juga harus bangkit. Amin. Next. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkaan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Mungkin kita ini tidak menganggap kita ini sombong. Tapi waktu kita nggak benar-benar berharap sama Tuhan. Kita merasa kita sendiri bisa. Kita merasa kita ini sudah pintar atau sudah aman, sudah makmur. Sama dengan congkak loh, ternyata. Ya, dan orang congkak itu sama Tuhan itu diserahkan. Gak enak. Amin. Mungkin waktu baca ini harus bisa membayangkan, bisa berhalusinasi, membayangkan ya. Gimana keadaan kalau orang itu atau keluarga itu dibuang. Ya, bayangkan. Amin. Next. Dan jika masih tinggal 10 orang di dalam satu rumah, mereka akan mati. Tinggal sedikit aja masih mati, ya. Next. Dan jika pamannya pembakar mayat itu dan datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama dengan engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Next. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Jadi rumah besar pun yang kelihatan bagus apa itu semua akan dirobohkan. Ya. Nggak ada artinya. Jadi yang tadinya itu mungkin orang punya, saya ada dulu ya, ada jemaat kita ya. Orang punya, rumahnya itu lumayan besar. Orang berada, tapi akhirnya anak-anaknya tuh maaf kata ya, orang kasar bilangnya jadi bambung. Minta-minta, karena ya itu tadi. Mereka mengalami semua yang dikatakan Amos ini. Jadi mereka akhirnya hancur semua. Dan terakhir suami istri, anaknya tuh 4 perempuan, manak terus. Pokoknya enggak punya pendidikan. Akhirnya suami istri masuk penjara gara-gara apa? Nyolong sepeda. Ya. Sebelum masuk penjara, saya lihat anaknya itu kalau ke gereja dikasih teh cair. Loh, anak masih bayi kok dikasih teh cair? Katanya enggak punya uang beli susu. Dikasih susu. Saya kasih susu. Kemudian tanya sama Cece, beli susunya di mana? Kenapa kamu tanya? Mau tak jual, saya butuh uang. Loh gila ta orang ini. Sampai sebobrok itu otaknya itu. Ya. Terus ke gereja. Gereja ini kan sudah dibersihin ya bagus-bagus ya. Dengar khotbah tiba-tiba gini. Kricik. Bayi balita ini berdiri ambek ngompol di lantai semua. Datang lagi saya siapin pampers. Pakai no pampers sih. Tak pikir sudah dipakaikan. Lah terus saya waktu ke belakang. Lihat lagi apa? Pampers itu tadi dibuat ngepel, pipisnya anaknya lagi loh. Pampersnya kok dipelkan, kok nggak dipakaikan? Iya anaknya enggak mau pakai. Aduh, ngurus anak sendiri aja enggak bisa. Ya, sehancur itu padahal dulu orang berada dan orang sekali lagi itu orang Kristen ya. Harusnya mengenal Tuhan. Tapi mereka mengalami semua yang seperti dituliskan di Amos ini. Ya.
Next. Berlarikah kuda-kuda di atas batu, bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Ya, dibilang apa? Keadilan jadi racun. Lah, saudara bayangin, kuda-kuda itu kalau bertanding, kalau latarnya itu batu, bisa lari enggak? Gak bisa. Terseok-seok, jatuh-jatuh. Ya. Kita mau jalan diberkati gimana kalau hidup kita ini enggak beres di hadapan Tuhan. Amin. Ya terseok-seok, ya kesandung-kesandung, ya jatuh-jatuh, ya jangan nyalain Tuhan. Karena apa? Kita sendiri yang cari penyakit. Sudah jangan salahkan, oh bojoku soalnya malas gak gelem kerja. No. Kenapa suamimu malas gak mau kerja? Soalnya kamu gak berdoa. Halo. Kita gak barometer doa, seorang istri yang menjadi barometer doa keluarga tidak melakukan tugasnya. Jadi suaminya lemot, anaknya lemot, jangan nyalain suami dan anaknya, salahin diri sendiri. Karena semua itu hanya sejauh doa. Ada lagunya kan? Semuanya sejauh doa. Saudara ngelihat apa? Ndak enak di mata, doakan. Ngomong jelek, ya. Ini mic kelihatannya nggak bagus atau suaranya mungkin nggak melakukan tugasnya dengan baik. Doakan, semua itu tinggal lakukan doa. Ya, sejauh doa itu saja. Next. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Kanaim bagi kita? Oh, sudah kerasa mampu. No, gak ada yang kerasa mampu. Ya, makanya di EC ini. Ya, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Kanaim bagi kita? Waduh, gayanya loh ngomong seperti itu. Itu seperti kehidupan kita kalau lagi lemot, lagi lupa. Ya, next. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Gak enak loh, hidup ditindas itu sangat tidak enak. Ya. Saya tidak mau lebih lama lagi, saya hanya mau mengajak Bapak Ibu, ayo keluar kita dari zona nyaman. Amos ini, Nabi Amos ini, dia tuh mestinya bukan nabi. Dia sendiri pun bilang, aku ini bukan dalam gerombolan para nabi. Tapi dia dipakai Tuhan. Amin. Dan dia mau. Mungkin Bapak Ibu sama saya bukan Bapak Gembala seperti Pak Trisno. Tetapi Tuhan bisa panggil. PR-nya sendiri-sendiri. Beliau menggembalakan yang segini. Mungkin Bapak Ibu mungkin menggembalakan ada yang di tempat kerjanya. Saya merasa saya memang dipanggil untuk wanita. Saya di gereja juga melayani wanita. Tetapi saya di pekerjaan saya juga gak boleh lupa. Customer saya, pegawai saya itu domba-domba saya semua. Ada seorang ibu, saya tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang ibu ini kalau ngomong pedes, udah. Saya tuh sampai waktu ngerasain pedesnya itu sampai gini. Duh, ndak usah datang bikin baju dek saya ya ndak apa-apa gitu loh. Karena apa? Mungkin kalau saya dipedesi saya menter. Tapi pegawai saya, terus yang lain dengerin itu kan panas kupingnya gitu loh. Kadang-kadang ya, kalau udah ngomel gitu di depan customer lain itu dia ngomongnya suaranya tuh buanter gitu loh. Saya kan ya malu gitu loh kadang-kadang itu. Terus kudu tak singitno aja, kudu tak minggirin aja gitu loh. Saya dalam hati, dua orang itu gak usah bikin di kita, gak apa-apa lah. Isinya itu loh kalau ngomong sama orang tuh pedes gak enak gitu. Tapi saya cuman gini. Pasti ada sesuatu di dalam kehidupannya yang membuat dia seperti itu.
Terus dia ya pernah cerita, aku ini Nancy sudah menjanda 16 tahun, akhirnya saya diberikan suami lagi. Kalau dulu saya mau pesta apa tuh saya malu kalau janda. Tapi sekarang saya punya suami, saya mau pergi pesta. Saya mau bikin baju dek kamu supaya saya kelihatan pantes, dia bilang gitu. Saya gini, oh kasihan, dia sudah hidup sendirian dulu, 3 anak, ya toh dia cari uang sendiri, biaya keluarga sendiri, memang susah. Jadi dari sana saya muncul simpati. Oh orang ini bisa ngomongnya pedes tuh karena dia tuh hidupnya sangat keras yang membuat dia seperti itu. Oke, ya saya sambil lalu lah. Kalau saya ingat saya tuh doakan jamah dia supaya bisa mengenal Tuhan. Kalau dulu dia tuh orangnya merasa dia tuh pintar kerja. Memang pintar kerja wanita ini. Wanita ini sangat tangguh luar biasa. Ya, sangat tangguh. Kayak laki orangnya. Kalau kerja itu sregep, terus agresif gitu. Cepat bisa, sukses tuh bisa. Untuk wanita single parent ya, sendirian membesarkan anak 3 itu luar biasa menurut saya. Terus dia merasa dia tuh gini gitu, pokoknya dia yang menunjukkan dia yang paling benar, dia paling lah gitu. Untuk orang seperti itu Bu, memang kelihatannya agak sulit ya untuk bertohabat, betul? Ya. Terus kemudian saya cuman sambil lalu aja doakan ya kalau bisa Tuhan kasih karuniamu supaya dia bisa diselamatkan. Sampai wes bertahun-tahun ya. Tahun lalu dia datang. Tahun lalu, no. Awal tahun dia datang. Kamu tahu Nancy, aku ini ya habis melalui masalah yang luar biasa. Saya sampai jual rumah 3. Akhirnya rumah terakhir saya jual, saya sudah bebas dari utang. Sudah tidak harus bayar bunga lagi, stres saya bayar bunga terus. Gitu. Oh ya puji Tuhan. Oh aku sekarang ini sering ngrungokno Debbie Bashir katanya. Jadi aku sekarang mulailah percaya sama Tuhan Yesus. Saya bilang, loh ya dibaptis. Saya bilang jangan gitu. Oh gak, aku mau nunggu Debbie Bashir mau baptis di Israel. Orang kaya tuh mungkin gitu ya. Baptis tuh harus orang terkenal ya tuh. Harus di mana gitu ya. Saya bilang, oh ya nah, kalau bisa jangan ditunda. Wes saya nggak maksa gitu ya. Tinggal saya doakan. Terus saya ya wes lupa saya pergi ke Kanada lama. Terus kemarin ini saya pulang kok dia tuh nggak janjian ketemu saya. Dia cuma datang untuk beresin nota ya toh. Terus ketemu sekilas. Aduh Nancy, hartaku diringkesi Nancy, aku difitnah Nancy, gini. Di otak saya cuma satu, ayo jangan ditunda lagi dibaptis. Mau katanya dibilang gitu. Terus jujur aja, minggu barusan ini saya sibuk. Saya ya ada kebaktian wanita, saya mesti juga baca firman, saya mesti persiapan, saya mesti gini, mesti gitu ya toh. Terus mintanya di hari di mana juga saya pelayanan. Aduh ya apa Tuhan, mepet ini. Kalau belum selesai saya juga mau ibadah wanita di gimana gitu. Saya tuh enggak senang kalau mau ibadah gini terus gusa-gusu masih ada ngapa-ngapain tuh saya enggak suka. Saya sukanya tenang. Jadi saya masuk ke tempat ini tuh saya tenang gitu loh, bisa mengabarkan firman tuh saya tenang. Nah, waktu itu enggak. Terus saya tanya sama pendeta di gereja saya, "Pak, bisa baptis pagian?" "Oh, gak bisa Bu, kami ada seminar di MDC. Jadi selesainya pokoknya sampai rumah ibu baru bisa jam 4 sore. Aduh saya gitu. Tapi saya gini, saya yang nyuruh dia jangan ditunda lagi. Maksud saya ngajak tunda ya toh. Wis gak apa-apa wis. Jam 4 baptis, jam 6 saya ada Zoom kebaktian wanita. Oke, saya jalani. Saya derdek. Karena apa? Saya takut saya ingat-ingat dulu tuh kalau dia ada yang salah sedikit itu ceprot gitu. Saya takut hati saya tuh nanti tergores-gores gitu loh. Saya berdoa Tuhan jaga hatiku Tuhan. Pokoknya semuanya bisa lancar. Saya ini takut melayani orang ini jujur aja takut gitu. Tapi itu saya paksakan keluar dari zona nyaman saya. Karena apa? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini kemuliaan Tuhan. Kalau bisa orang lain aja yang baptis, orang lain yang ngurus juga gak usah saya. Karena saya repot juga dan saya takut nyalai apa-apa. Jujur aja. Kan kita kadang-kadang kalau sudah takut sama orang kan terintimidasi dengan perasaan-perasaan itu kan. Tapi saya gini, pokoknya kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Saya harus menyingkirkan semua itu. Saya harus keluar dari zona nyaman itu.
Kemudian sungguhan, tak pikir wah mungkin telat. Biasanya kalau janjian saya sama saya di kantor ya telat-telat, sak kenei waktunya gitu. Ini bisa jam 4 muncul di rumah saya. Dan dia tuh penuh dengan kehausan undang cepetan dibaptis. Dia rindu untuk dimeteraikan menjadi anak Tuhan. Dia bilang sama rekan pendeta saya Pak, saya pokoknya mau diampuni dosanya, saya mau jadi anak Tuhan. Dan saya tuh enggak mau menjadi orang yang kalau ngamuk enggak bisa terkontrol. Saya juga mangkel sama dirinya saya sendiri, mulut ini kok enggak bisa dikontrol. Otak ini kok cek bodoh katanya bilang gitu. Sudah hari ini Cece sudah diubahkan. Kamu sudah diselamatkan. Dan nanti Roh Kudus yang akan bantu mengubah mulutmu, mengubah hatimu, mengubah otakmu semua. Ya Nancy, amin, saya mau. Saudara, akhirnya dia dibaptis. Amin. Itu untuk kemuliaan Tuhan semua. Dan kemudian habis dibaptis cara ngomongnya berubah. Gimana? Sudah lebih tenang. Amin Nen, aku sudah jadi anak Tuhan Nen. Amin Nen. Padahal sebelumnya kalau ingat-ingat hartanya yang diringkesi itu. Dodok itu ya kemarin tuh di depannya pintu pagar rumah saya itu nangis, dodok nangis, geru-geru waktu ingat hartanya itu dia. Saya sampai mateng kok nek ditontok tonggo pikirnya saya ini bertengkar sama orang ya toh. Tapi dia merasakan damai. Dia yakin Tuhan itu sekarang beserta aku. Itulah kuasa Tuhan. Amin. Ayo, hari ini angkat tangan itu yang lihat Tuhan, yang mau keluar dari zona nyaman, yang mau terus melakukan, memberi dan memberi karena yang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Angkat tangan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pada akhir ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan hamba-Mu Ibu Nancy Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Bersama suami, anak-anak, menantu, juga cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat keturunan ilahi yang Engkau berikan. Bahwa Ibu Nancy menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi tubuh Kristus, bagi gereja Tuhan. Pakai hidupnya untuk membawa api Tuhan, kasih Tuhan dimanapun beliau berada. Pengharapan kerinduannya Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong. Tuhan membukakan jalan. Bagi kami semuanya kami mengucap syukur. Yang sakit boleh sembuh, beroleh pemulihan, kesembuhan, kesehatan ilahi dari Tuhan. Yang terikat dilepaskan. Kami juga berdoa, terimalah Tuhan persembahan anak-anak-Mu. Baik perpuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur. Semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Yang karena satu dan lain hal, dimanapun mereka berada. Tuhan bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Semua diberkati. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup mengenal Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Semuanya Tuhan. Baik presiden yang sudah terpilih. Maupun Bapak Jokowi yang sedang menyelesaikan tugasnya. Diberi hikmat pengertian untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan
dan boleh menjadi berkat bagi Asia, bagi dunia. Terima kasih Bapak. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.